siang. Mohon maaf sebelumnya nih mengganggu kegiatannya Bu Nur. Mungkin Bu Nur sedang sibuk ya. Saya minta waktunya sebentar nih Bu Nur. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, izin saya mau melaksanakan kegiatan yaitu supervisi akademik begitu Bu Nur. Dalam rangka mungkin sekarang nih kita sharing aja dulu. Saya mau tahu gitu apa persiapan Bu Nur sejauh mana, mungkin nanti ada kendalanya di mana ya Bu Nur ya. Mohon maaf kalau saya sedang menjalani tugas kuliah profesi guru yang mungkin ibunya sudah duluan ya, jadi sekarang saya sedang sibuk seperti itu. Persiapan gitu ya, karena besok mau ada kegiatan jadi saya sedang mempersiapkan. Baik. Tapi sekarang lagi anak-anak udah pulang ya anak-anak ya. Alhamdulillah ya Bu Nur, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Tapi Bu Nur berkenan nggak nih ngomong-ngomong saya ganggu? Gitu. Tidak apa sih Bu Nia, ya sedikit banyaknya mungkin kita kalau sharing ya nggak terlalu banget ya. Insya Allah waktunya masih bisa kita masih bisa kita lah gitu ya. Sebelumnya terima kasih banyak ya Bu Nur ya, sama-sama. Iya. Nah, Bu Nur langsung aja nih, kira-kira yang Bu Nur harapkan dari obrolan kita hari ini apa? Yang pasti mungkin kritik dan saran membangun mungkin buat saya selaku tenaga pendidik yang memang kita harus berinovasi ya gitu. Harus berinovasi, kemudian semakin baik dan semakin baik, karena kayaknya kalau bu gurunya gitu-gitu aja, anaknya juga mungkin jadinya ya belajarnya gitu juga. Gitu juga ini tuh dalam arti kata gini, takut kurang semangat karena kitanya sendiri ngasih model atau metode belajarnya yang masih klasikal kayak gitu ya. Baik. Seperti itu sih yang selama ini tuh yang saya alami seperti itu. Luar biasa. Iya Bu Nur, mungkin jadi yang Bu Nur harapkan juga hari ini mungkin kita bisa saling tukar informasi ya Bu Nur ya. Tadi Bu Nur menyampaikan sendiri bahwa mungkin ada proses perbaikan selanjutnya mengenai metode pembelajaran yang Bu Nur lakukan di kelas karena melihat kebutuhan anak-anak gitu ya Bu Nur ya. Iya. Bu Nur, hari ini kita santai aja ngobrolnya. Biasa aja gitu. Mudah-mudahan dengan santainya kita sharing hari ini bisa mendapatkan tadi yang Bu Nur harapkan ya Bu Nur ya. Nah, kalau boleh tahu Bu Nur besok ngajarnya materinya apa? Besok itu kebetulan saya masih ada, kita masih awal ya Bu Nia ya. Kita ada di tema 6 itu, kalau untuk di kelas 5 ini kita sedang belajar tentang panas dan perpindahannya. Nah kalau IPA ya, IPA dan keterkaitannya juga sama bahasa Indonesia nih kebetulan gitu. Ada hubungan dengan bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kita ada belajar tentang teks eksplanasi, cuma besok saya pengen mengarahnya ke IPA dulu nih gitu. Karena anak-anak tahu panas apa sih kayak gitu kan. Mereka tuh harus ada sedikit percobaan gitu kali ya, dan pemecahan masalah. Karena kan kalau saya kebetulan di kelas 5 Bu Nia, jadi memang harus ini juga ya ke anak-anak ya. Motivasi, terus kemudian kita kaitkan dengan praktek pemecahan masalah itu. Kayaknya kadang-kadang kan mereka kalau apalagi anak sekarang kurang banget untuk membaca ya di literasi, jadi mereka kurang jadi kayaknya kalau dengan percobaan mungkin mereka agak lebih ngeh gitu ya. Setelah mereka dikasih materi kita coba yuk nak gimana sih gitu. Ya luar biasa Bu Nur. Ternyata Bu Nur itu udah prepare banget ya begitu ya, dan sepertinya dari cerita yang kita dengar Bu Nur tadi anak-anak sekarang memang sangat kurang literasinya begitu ya, maunya terkadang kendalanya juga mungkin karena mereka maksud dari kadang-kadang evaluasi ya dalam soal gitu ya, kadang-kadang mereka juga kurang bisa menangkap maksud dari teks yang mereka baca begitu intinya ya Bu Nur ya. Nah kira-kira nih harapan Bu Nur kan tadi udah luar biasa ya ke anak-anak, dengan Bu Nur juga udah paham nih kurangnya anak-anak di mana. Sejauh ini persiapan apa sih Bu Nur yang udah Bu Nur lakukan? Kalau persiapan yang sudah saya lakukan sih yang pasti kita bikin rencana pembelajaran sudah tentu ya. Karena kan memang kalau dulu katanya dituntut untuk kita harus berencana dulu nih gitu ya. kalau nggak berencana kita mau ngajarin apa ya Bu Nia gitu ya. Kemudian dari kita udah bikin RPP, kita pasti balik lagi ke bahan ajar yang mau kita ajarkan ke anak-anak. Kemudian bahan ajar, terus kemudian nanti kita ada medianya juga. Media itu bisa berupa, sekarang udah banyak Bu Nia ya jenis-jenis video animasi yang mungkin bikin anak tertarik ya. Bikin anak tertarik, mereka tuh melihat udah ternyata kalau dibikin animasi mereka agak lebih meskipun cuma sedikit tapi agak nyantol gitu. Bahasanya seperti itu ya kalau anak-anak sekarang agak lebih jadi mengerti gitu mereka. Selain video animasi kita juga
gambar-gambar sekarang udah banyak juga ya ininya gitu kan ya, referensinya juga banyak gitu. Iya, Bu Nur tadi materinya apa, panas ya? Panas dan gitu ya, pemindahan. Saya dengar juga luar biasa ya, persiapan prepare sekali. Bu Nur tadi menyiapkan video animasi. Kemudian juga selain itu apa Bu Nur, selain video animasi? Kita nanti ada percobaan juga. Oh, ada percobaan. Jadi percobaan sederhana itu kita kan mereka nggak nyangka ternyata es batu kalau meleleh itu kan sudah bisa menjadi perpindahan panas ya. Kalau misalkan dia nanti dari benda padat ke cair gitu. Betul gitu, seperti itu ya. Kita sih pakai sederhana ya. Langsung mencoba. Iya, langsung mencoba. Nah, anak-anak itu benar kalau boleh saya tahu besok nih di modul ajar yang sudah benar buat, apakah mereka bekerja sendiri atau gimana? Mereka berkelompok. Jadi berkelompok. sudah saya setting untuk anak-anak berkelompok, mereka mengamati percobaan yang sudah kita buat, karena nanti dari es batu itu sendiri kita nggak cuma ada di situ di wadahnya, ternyata harus kita lihat mengamati kalau dia ada di dalam lemari seperti apa ya gitu, nanti dia cepat mencair atau mencairnya lama. Terus ada di ruang terbuka yang di dalam kelas. Mereka mencoba nih nanti. Iya, langsung praktek. Terus kemudian nanti kalau ditaruh di dekat benar-benar ruang terbuka yang ada terik mataharinya sangat ini sekali, di ruang terbuka itu nanti seperti apa juga mereka mengamati. Mereka lihat dengan menggunakan stopwatch kira-kira berapa lama ya mereka gitu. Memang kalau yang saya ini kan dengan model pembelajaran problem based learning ya, pemecahan masalah. Baik. Jadi kaitannya ke situ gitu bunyinya. Jadi mereka ini problem based learning ya. Yang saya angkat tuh pakai problem based learning ya. Kira-kira Bu Nur nih untuk menguatkan nih, memang luar biasa ya, ternyata Bu Nur sudah segitu memikirkannya nih anak-anak nih gimana gitu ya, karena melihat tadi yang Bu Nur sampaikan anak-anak kurang literasinya, siapa tahu dengan mungkin yang Bu Nur harapkan nih dengan anak-anak mencoba sendiri itu menjadi gimana nanti anak-anaknya maksudnya? Yang pasti menjadi lebih mengerti ya, pembelajaran yang sudah kita buat, yang mereka materi yang sudah kita sampaikan, terus kemudian ternyata perpindahan dari padat ke cair itu seperti ini ya Bu gitu. Lebih kontekstual yang mereka coba sendiri. Karena kan kalau nggak dicoba mereka nggak tahu seberapa lama atau mungkin gimana sih tingkat mencairnya kayak gitu. Padahal itu sebenarnya mungkin sederhana dengan yang mereka udah. Apakah anak-anak apakah anak-anak hanya sampai mencoba saja? Apa ada langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya yang pasti mereka dari situ nanti ada lembar kerjanya, ada LK-nya, ada lembar kerjanya yang dimana mereka setelah mengamati mereka apa sih yang mereka tahu? Ya. Laporan. Berupa laporan. Nanti juga setelah itu ada evaluasi juga, pemahaman dari materi dan percobaan mereka sudah. Pasti seru untuk belajar. Insya Allah, mudah-mudahan. Iya. Nah, kan persiapan luar biasa ya Bu Nur, modul ajar. Tadi Bu Nur udah menyampaikan bahwa menggunakan PBL ya, problem based learning. Memang sangat dekat dengan anak-anak ya. PBL itu sesuai digunakan untuk anak-anak generasi sekarang begitu ya Bu Nur. Nah, kan banyak nih Bu Nur yang Bu Nur siapkan, ada es batu, alat peraga apa, tentunya juga modul ajarnya juga bukan yang biasa aja. Jadi Bu Nur sudah menyiapkan sampai LKPD-nya begitu ya, percobaannya seperti apa. Kira-kira nih Bu Nur pasti kan ada kendalanya. Kendalanya apa sih dalam melakukan persiapan ini? Sejauh ini apa kendalanya? Ada nggak sih? Iya, mungkin sedikit banyak ada ya Bu, karena kan meskipun kita mengingat kesibukannya Bu Nur sendiri kan luar biasa, sambil semuanya gitu ya, ada keluarga di rumah. Kira-kira sejauh ini kendalanya untuk prepare-nya di jam kerja kita yang ini gimana Bu Nur? Apa ada kendala apa gimana? Boleh cerita sedikit? Mungkin sedikit banyak ada pasti kendalanya, mungkin dari waktu. Kadang kan kita memang harus memikirkan betul-betul nge-range waktu dengan baik gitu ya. Dari mulai ngajar, kadang pagi saya ada zoom dulu terkait dengan PG gitu ya, nge-zoom dulu, jadi terus kemudian tugasnya belum, dan kemudian kita harus prepare buat besok gitu, seperti itu sih gitu. Jadi bahannya kita harus pikirkan betul-betul gimana ya, sederhana modul atau produk yang sederhananya supaya anak-anak meskipun sedikit tapi mereka mengerti. Oh iya, baik. Nah, Bu Nur sejauh ini persiapannya dari range mungkin 1 sampai 10 udah berapa? Udah berapa nih persiapannya, langkahnya udah sampai berapa nih, misalnya udah berapa persen lah gitu? Insya Allah sih mungkin 85% ya, tinggal dikit lagi lah. Tinggal finishing insya Allah. Kira-kira mulai mengerjakannya kapan nih Bu Nur, mau menyelesaikannya nih? Semuanya mau menyelesaikan persiapan semuanya mulai kapan nih akan diselesaikan? Insya Allah sih ya nggak sampai sore ini benar-benar udah selesai. Hari ini juga ya? Hari ini juga, karena memang kita kan di rumah punya keluarga yang udah kebetulan saya punya bayi, jadi harus menanti juga. Membagi waktu dengan baik ya, itu sih.
kira-kira nih Bu Nur, tentunya pastinya ya kita di dalam bekerja, apalagi seperti Bu Nur tadi mempersiapkan modul ajar yang baik, kemudian besok juga mungkin anak-anak melakukan percobaan. Tentunya kita pasti butuh bantuan orang lain di dalamnya ya Bu Nur, untuk melaksanakan persiapan tersebut. Nah kira-kira nih Bu Nur, Bu Nur membutuhkan bantuan siapa? Kebetulan saya biasanya teman sejawat sih, teman sejawat saya sendiri, Ibu Ani, yang memang kebetulan mungkin bisa olahraga ya, iya berolahraga, kebetulan waktunya agak spare, waktunya agak banyak kosongnya, jadi saya biasanya butuh bantuan Bu Ani biasanya gitu untuk membantu saya dari mulai persiapan yang lain-lainnya, karena kalau di kelas pasti butuh infokus, butuh karena kan untuk bahan tayangnya tetap ya dunia yang kita juga selain praktek itu tadi tetap harus ada bahan tayang yang kita sampaikan ke anak-anak. Oh baik, mungkin nanti Bu Nur setelah ini juga boleh nanti saya langsung membantu ya Bu Nur. Boleh banget Bu Nia, kalau udah nggak sibuk ya, udah nggak sibuk Bu Nia boleh sekali bantu saya, saya dengan senang hati saya malah. Nah Bu Nur tadi Ibu udah menceritakan persiapan strateginya seperti apa, kemudian juga intinya kan Ibu sendiri gitu ya yang merancang semuanya, kemudian juga besok Ibu akan mengendalikan kelas gitu ya, bagaimana kira-kira nih. Nah dengan tindakan perencanaan yang luar biasa nih yang udah Bu Nur lakukan, sebetulnya untuk diri Bu Nur sendiri nih, pengembangan apa sih yang Ibu mau tingkatkan di dalam praktek pembelajaran besok lebih ke diri Ibu sendiri, lebih ke diri Bu Nur sendiri? Kalau ingin Bu Nur tingkatkan? Saya sih lebih mungkin lebih banyak menggali inovasi ya, dengan adanya teknologi yang mungkin saya bilang luar biasa, kita bisa bikin dari pembelajaran juga banyak ya gitu ya, model-model pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak. Kalau baiknya mungkin kita juga semakin belajar menggali ilmu yang jangan merasa puas juga gitu, karena saya sendiri ngerasa tetap masih banyak kurangnya Bu ya, meskipun persiapan kayaknya udah luar biasa gitu ya, tapi ternyata mungkin belum seberapa mungkin ya dibandingkan dengan teman-teman guru yang di luar sana yang memang notabene-nya sudah lebih jauh, mungkin lebih baik juga dari saya. Oh iya, baik. Dari tadi Bu Nur sampaikan ingin lebih memperdalam bagaimana memanfaatkan teknologi yang ada begitu ya Bu Nur ya. Iya, alhamdulillah nih Bu Nur, sepertinya obrolan kita udah panjang banget, udah terasa dari tadi ya. Alhamdulillah kalau begitu, kira-kira nih Bu Nur, dari panjangnya tadi Bu Nur sharing ke saya mengenai bagaimana Bu Nur melaksanakan rencananya untuk melaksanakan pembelajaran besok, persiapannya juga luar biasa, tadi sudah matang sekali saya lihat ya. Dari obrolan kita sharing tadi, yang Bu Nur dapetin apa nih? Sekarang perasaannya Bu Nur gimana setelah ngobrol dengan saya? Perasaan saya lebih lega kali ya, karena saya merasa teman sejawat tuh kalau ada sesuatu hal yang baru terus kita sharing lega gitu ya, lega, dirasa setelah ini kayaknya bisa langsung action gitu punya, karena kita jadi pede, padahal tadinya kita nggak pede juga sebenarnya gitu ya, karena inovasi baru, dan kebetulan saya di kelas 5 ini baru banget di tahun ini, jadi menurut saya wow, inovasinya tuh wow gitu, jadi iya betul, jadi saya belajar betul. Iya, luar biasa Bu Nur. Mungkin kalau dari saya cukup Bu Nur, sekiranya ada pertanyaan lain mungkin dari Bu Nur. Cukup ya Bu Nur ya, kita langsung ya, karena memang besok pelaksanaannya luar biasa. Izin Bu Nur, besok saya melihat langsung pembelajaran di kelas, dan mungkin saya juga nanti ada poin-poin tersendiri ya Bu Nur tentang supervisi akademik yang akan saya lakukan. Kita sama-sama belajar. Pastinya niatan saya besok untuk supervisi juga, karena saya mau belajar dari Bu Nur bagaimana Bu Nur mengendalikan kelas, bagaimana memanfaatkan media yang ada. Dari situ mungkin juga nanti kita sama-sama akan sharing ke teman-teman guru lainnya ya Bu Nur, luar biasa. Mudah-mudahan besok berjalan lancar Bu Nur, dan Bu Nur diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih Bu Nur. Sama-sama. Sebelum kita mulai kita ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama dulu yang dipimpin oleh siapa kira-kira hari ini. Buat kita apa gilirannya? Hari ini giliran apa ya? Giliran anak laki-laki kali ya. Oke, kita yuk kita.
kalau sebelumnya pembelajaran sebelumnya di semester 1 ada yang masih kalian ingat nggak? Kira-kira kalau kita belajar IPA tuh muatan pembelajaran IPA tuh kemarin kita belajar apa aja sih, Nak? Ada kemudian ada apa lagi? Organ pencernaan, ya. Terus meskipun nggak berutang kali nggak kamu sudah ingat. Apa lagi, Nak? Pernafasan. Oke, pernafasan. Kemudian peredaran darah. Kemudian apa lagi? Oh iya, pintar. Jadi ingat rantai makanan yang terakhir ya. Nah, sekarang kita belajar tentang perpindahan panas. Atau di tema yang ini kita temanya adalah panas dan perpindahan. Subtema 1 kita belajar tentang suhu dan kalor. Jadi kalian tahu ini nanti bisa beda antara suhu apa, kalor apa, gitu ya, Nak ya? Baik. Sebelum itu biar semangat lagi kayaknya ya. Ibu kasih musik-musik dulu deh biar kita semakin semangat. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran pengetahuan alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga cukup. Yang ketiga kita akan membahas tentang pengaruh panas terhadap benda. Yang keempat kita membahas tentang perpindahan panas. Dan yang kelima kita akan membahas tentang konduktor dan isoter panas. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita memasuki materi yang pertama, yaitu tentang panas atau kalor. Sebelum melanjutkan tadi ada sumber panas gitu ya. Kira-kira siapa nggak? Sumber panas? Kenapa matahari? Tunggu kita bahas satu-satu. Kenapa matahari? Karena matahari adalah sumber panas utama di bumi. Kalau tidak ada matahari, gimana coba kehidupan kita? Gelap aja. Enak nggak? Nggak ada terangnya ya? Nggak ada. Oke. Terus yang kedua apa, Nak? Api unggun yang berasal dari kayu yang dibakar tuh ya, itu menghasilkan panas. Kemudian apa lagi yang ketiga? Kompor menyala. Kompor kalau nggak nyala, bunda kamu, mama kamu, atau nenek kamu nggak bisa masak. Kamu nggak makan neneknya ya. Nah, itu dari kompor menyala. Yang keempat, panas bumi. Panas bumi itu termasuk yang dari tadi sumber utama panas di luar sana yang mau menuju ke kutub utara atau kutub selatan. Dia punya berapa musim? Apa aja itu? Kemarau atau musim semi. Kita yang dua aja suhunya sudah seperti ini ya, apalagi mereka yang di luar sana sampai 40. Kita masih termasuk kayak untung, tapi ya kondisi lagi balik lagi kondisi bumi kita yang sudah tua ya, jadi mengakibatkan pemanasan global terus membuang sampah. Bahkan juga itu bisa jadi kering nggak ada ya, jadinya lepek kayak kemarin hujan-hujanan abis itu nggak ada panas tuh, itu baju basah lepek kan sampai muka. Let's play. Nah, let's play. Nah, tadi sebelumnya apa ya? Apa tadi sebelumnya kita? Tentang apa? Perbedaan panas. Materi kita ada definisi panas, sumber energi panas, macam-macam perbedaan panas. Oke. Seru ya, kita melihat nih kayak game apa ini biasanya? Pixel dan kalau kamu mainan. Nah, definisi panas itu apa? Nah, kita dapat merasakan. Setelah itu menurutku apa yang energi panas? Oke. Sumber energi panas matahari itu contohnya ya, sinar matahari, menyuruh pakaian dan lain sebagainya. Kamu paham? Kemudian sumber energi panas mulai gesekan contoh, kita menggeserkan batu matahari matahari. Kemudian sumber energi panas api, contohnya api dapat dihasilkan melalui pembakaran minyak.
kemudian suhu yang lebih panas ini contoh. Next. Kita ada percobaan tentang perpindahan panas suhu dari padat ke cair. Sebelum itu ibu kasih dulu apa yang kalian amati. Sekarang kalian taruh satu es batu di luar. Nah, sekarang kalian boleh lihat LKPD-nya. Kalian mengamati alat batunya seperti apa? Saya dulu ya. Ya. Nanti kurangnya sama. Ibu kasih waktu kurang lebih 2 menit lagi ya. Diamati dulu sampai kamu menghitung ukur waktunya seberapa lama dia mencair. Apakah sama seperti yang di bawah? Oke? Oke, gini. Karena tadi tidak berbarengan itu terjeda kurang lebih 1 menit. Terjeda 1 menit. Jadi kalau kita menggunakan logika kita dalam percobaan ini, yang sudah kita lihat adalah sebenarnya yang gampang atau mudah mencair itu pas pada saat mana? Saat terik matang 1 menit dan yang di laci tadi juga kurang 1 menit. Berarti mana dulu yang cepat mencair? Yang di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melaksanakan rangkaian dari supervisi akademik, yaitu yang terakhir adalah pasca observasi bersama rekan saya, masih dengan rekan yang sama yaitu Bu Siti Nurhayati. Hari ini beliau telah melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Ya, Bu Nur, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sudah selesai ya Bu Nur ya mengajarnya di kelas ya. Iya. Kira-kira nih Bu Nur, kemarin setelah Bu Nur mengajar di dalam kelas bersama anak-anak dengan kemarin kan tujuannya yang luar biasa ya. Bu Nur pengen anak-anak aktif, juga belajar yang bermakna. Nah, setelah kemarin nih saya juga ikut belajar di dalam kelas bersama anak-anak ya Bu Nur. Kira-kira nih perasaannya yang Bu Nur rasakan sekarang bagaimana setelah melaksanakan pembelajaran itu? Iya, terima kasih Bu Nur untuk kesempatannya. Alhamdulillah
aktif dan tertarik, rasa ketertarikannya itu lebih banyak gitu ya. Ya mungkin awalnya tegang-tegang aja sedikit, ya malu mungkin karena divideokan atau untuk sebagai dokumentasi supaya kita punya kenang-kenangan ya kalau belajar itu yang menyenangkan tuh ternyata enak gitu ya, seperti itu sih. Jadi senang, tapi meskipun awalnya tegang tapi alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah Bu Nur. Iya Bu Nur, alhamdulillah tadi Bu Nur sampaikan bahwa pembelajarannya walaupun awalnya tegang gitu ya Bu Nur, karena belum biasa kali ya Bu Nur, anak-anak juga ada divideokan seperti itu, tapi lebih ke sininya tertib gitu, baik, pembelajarannya sudah baik ya Bu Nur ya. Nah, boleh ceritain kembali dong Bu Nur, bagaimana nih langkah-langkah pembelajarannya yang kemarin Bu Nur sudah lakukan, kemudian area pengembangannya seperti apa? Baik, yang pasti yang pertama saya lakukan adalah melakukan observasi dulu ya. Anak kelas dulu apa sih yang jadi kebutuhan siswa, kemudian kita membuat modul ajar atau rencana ajar kita yang sesuai dengan kebutuhan siswa itu seperti apa kan, karena kalau kita membuatnya itu tidak sesuai kan tidak pas gitu sepertinya ya gitu kan. Kemudian untuk area pengembangannya ya yang pasti di pengetahuan juga, di keterampilan juga. Jadi anak-anak sampai di mana sih kemampuannya kalau kita pengetahuan itu sendiri. Jadi kita pun sebagai tenaga pengajar kita tahu ya bahwa anak-anak itu sepertinya punya minat dan bakatnya masing-masing. Oh iya, seperti itu. Iya, luar biasa. Jadi Bu Nur sendiri sudah mencoba untuk mengembangkan bagaimana di mana minat bakat anak-anak ya, dari modul ajarnya juga sudah dibuat berdiferensiasi begitu ya Bu Nur ya. Nah, tadi area pengembangannya kan yang Bu Nur mau kembangkan itu adalah area pengetahuan, ada juga area keterampilan ya Bu Nur ya. Ya kalau boleh tahu nih Bu Nur, untuk area pengembangan keterampilannya di mana, kemudian juga untuk area pengembangan di pengetahuannya yang Bu Nur kembangkan bersama anak-anak itu di mana? Jadi kalau untuk areanya itu sendiri, menurut saya sih sudah ya lumayan berjalan dengan baik ya. Ada juga sih yang belum, karena dengan kegiatan yang baru ini kan mereka juga pasti akan ternyata saya capaiannya harus kesini ya gitu. Seperti itu sih. Jadi pastilah ada kendala atau hambatannya itu pasti ada untuk di pengetahuan itu sendiri, untuk di keterampilan sendiri. Sedangkan kalau untuk di kelas 5 ini kan kita harus coach ya. Oh iya ya, anak-anak gitu ya. Sedangkan mereka mungkin minat dan bacanya aja mungkin agak kurang gitu ya. Jadi mungkin dengan melalui praktek itu di keterampilan itu mungkin mereka baru paham. Gitu ya, seperti itu. Iya, luar biasa sih Bu Nur, yang saya lihat juga pembelajaran di kelasnya Bu Nur itu anak-anak tuh pada saat praktek mencoba ya, ada keluar kelas ya Bu Nur ya, itu tadi anak-anak itu antusias sekali ingin tahu seberapa lama sih proses dari Bu Nur es batu mencair gitu ya. Kemudian juga anak Bu Nur telah memfasilitasi anak-anak untuk presentasi di depan begitu ya. Jadi anak-anak tuh tidak bosan juga. Mungkin ada sebagian anak-anak yang memang sudah bisa public speaking, yang berbicara, memang ada yang maunya tampil gitu ya. Ada juga yang suka mencoba langsung begitu ya. Iya, jadi memang area pengembangan di pengetahuan sama keterampilannya sudah terlihat ya Bu Nur. Iya, itu berkat Bu Nur yang terampil sekali melaksanakan pembelajarannya di dalam kelas. Nah, Bu Nur, kira-kira nih apakah pembelajaran yang sudah Bu Nur lakukan itu sudah sesuai rencana atau belum sih? Atau ada yang kurang gitu? Kira-kira kalau memang sudah sesuai di mana, kemudian juga memang kalau dirasa masih ada yang menurut hati Bu Nur masih ada yang mengganjal nih, kayaknya ini deh masih ada yang kurang, boleh diceritain dong Bu Nur di segi apa? Ya, jadi tuh ini tuh tetap ya ada sih kekurangan itu tuh ada, karena kan setiap siswa itu beda-beda ya. Iya. Atau mungkin bisa jadi dari teman berkelompok, karena kan kebetulan ini pembelajarannya berkelompok. Oh iya. Saya menggunakan problem based learning ya, jadi anak-anak memecahkan masalah di sini kan. Kemudian kan ada yang teriak diam saja, ada
ada yang masih belum, kayak masih malu-malu gitu kan. Kalau nggak karena dia sama temennya, aduh ini aku nggak bisa atau gimana seperti itu ya gitu. Tapi sih sebagian besar mungkin sudah terlihat aktivitas. Kekurangannya mungkin itu sih, kadang anak untuk retorika itu agak kurang gitu ya. Untuk tampil kan ada yang memang pengen tampil aja gitu ya, untuk presentasi dia oke gitu, tapi dalam hal yang lain kerjasama ya kan anak-anak ya. Ini seperti itu sih yang saya lihat. Iya, terima kasih Bu Nur. Tadi Bu Nur menyampaikan bahwa memang ada sebagian dari anak-anak yang masih belum aktif begitu ya di dalam kelas. Kalau boleh tahu nih Bu Nur, satu kelas ada berapa siswa sih? Kalau saya satu kelas itu 26 siswa. 26 ya. Menurut Bu Nur sendiri sudah ideal belum sih? Apa kebanyakan begitu di kelas atau bagaimana? Kalau untuk di kelas sekolah dasar sebenarnya sih ini masih termasuk lumayan bisa teratasi ya. Ya kalau mungkin kalau sudah lebih dari itu kita agak ini juga ya. Agak jadi PR ya buat kita sendiri, karena kan memang untuk membaca karakter anak itu sendiri kan nggak gampang gitu. Kita harus belajar kata, kita harus tahu anak-anak, oh mereka tuh maunya belajar seperti ini loh. Masa mereka sih yang saya memang jadi tahu akhirnya minat dan bakat siswa itu sendiri. Oh nanti dia akan kesini, di pengetahuan dia oke, di keterampilan dia lemah gitu ya. Nah Bu Nur, dari tadi Bu Nur sudah menyampaikan bahwa memang ada ganjalan sedikit, tadi ada anak yang tidak bisa aktif di dalam kelas ya. Nah kira-kira nih untuk kedepannya, sih rencana Bu Nur sendiri nih untuk membuat siswa itu bisa aktif itu seperti apa? Ada rencana lagi nggak? Ada strategi yang masih penasaran gitu yang akan dilaksanakan di dalam kelas? Iya sih Bunia, yang pasti saya kedepannya akan lebih banyak memberikan ruang kepada siswa untuk lebih aktif. Itu pasti dari mulai mereka mencoba untuk mengeluarkan pendapatnya. Ayo, seperti apa sih yang mereka mau gitu ya. Yang pasti disesuaikan dengan ya tadi kebagian kelompok ya Bu. Kayaknya saya kalau sama ini saya lebih enak deh Bu sharingnya. Kita boleh loh seperti itu. Jadi kita menjadi itu tidak boleh egois juga ya gitu. Besar ya, iya, mereka bisa memilih Bu, saya lebih nyaman dengan ini tapi dengan catatan mereka tidak boleh mungkin agak lebih berisik sedikit karena mendominasi lebih disiplin lah anak-anak itu sih. Jadi kayaknya kalau untuk memberikan ruang sama mereka dengan mereka bisa mengeluarkan pendapat, insya Allah bisa berjalanlah dengan baik. Luar biasa. Jadi Bu Nur sendiri sudah berencana bahwa memang untuk kedepannya Bu Nur akan menggunakan strategi pendekatan yang lebih lagi ke anak-anak, melihat bagaimana minat dan bakatnya anak-anak lebih dalam, sehingga nanti dalam pembagian kelompok begitu ya Bu Nur, dalam pembagian kelompoknya disesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak tentunya ya Bu Nur ya. Mungkin harapannya agar siswa bisa lebih aktif lagi berperan semuanya di dalam pembelajaran tersebut. Nah kira-kira nih rencananya kan udah luar biasa nih Bu Nur yang Bu Nur sampaikan, mulai kapan akan melaksanakan kegiatan tersebut? Secepatnya insya Allah. Secepatnya ya di pembelajaran berikutnya. Di pembelajaran berikutnya insya Allah. Dan kita dikasih sehat. Ya amin. Lebih ini lagi sama anak-anak, karena memang hanya dengan membuat anak-anak lebih nyaman belajar dengan kita dan mereka semakin semangat juga. Iya, luar biasa. Nah, Bu Nur tak terasa walaupun sebentar nih ngobrol-ngobrol kita. Tentunya tadi yang Bu Nur sampaikan juga rangkaian observasi kita selesai berakhir di sini Bu Nur. Banyak sekali pembelajaran yang bisa saya ambil dari kelasnya Bu Nur, terutama untuk saya pribadi sebagai guru, sebagai rekannya Bu Nur. Terima kasih banyak atas waktunya. Lain kali kita bisa sharing seperti ini lagi ya Bu Nur ya. Iya. Mudah-mudahan pembelajaran selanjutnya lebih bagus lagi, lebih berkualitas sehingga terasa kebermanfaatannya untuk anak-anak. Bu Nur sehat selalu. Saya mohon izin pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.